Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi minggu ke-9 ya, terkait artikel ilmiah atau paper ya. Jadi artikel ilmiah atau paper itu merupakan salah satu bentuk akhir yang nantinya teman-teman jumpai di penulisan TA di Prodi Teknik Informatika, termasuk juga seluruh prodi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Jadi nanti teman-teman akan mengambil mata kuliah proposal proyek akhir atau proposal TA pada semester 5, kemudian nanti di semester 6 akan mengerjakan TA atau proyek akhir secara keseluruhan. Untuk proposal TA itu dikerjakan sesuai dengan format penulisan eh, laporan tugas akhir yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin ya. Akan tetapi untuk penulisan TA2 ya, atau proposal maaf, di proyek akhir atau tugas akhir itu nanti teman-teman harus menuliskannya dalam bentuk artikel ilmiah. Adapun format atau template artikel ilmiah itu disesuaikan dan ditentukan oleh dosen pembimbing yang akan didiskusikan lagi dengan rekan-rekan mahasiswa. Ya. Oke, ini materi artikel ilmiah yang saya dapatkan dari salah satu pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak John Hendrickson Purba. Ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sistematika artikel ilmiah atau yang familiar disebut dengan paper. Kemudian nanti saya akan coba menunjukkan beberapa contoh jurnal, kemudian bagaimana kita mengakses template jurnal tersebut, kemudian menuliskan artikel ilmiahnya, yang nantinya digunakan sebagai referensi rekan-rekan untuk yang pertama, nanti laporan PBL Anda di luaran akhir mata kuliah ini adalah membuat artikel ilmiah dari laporan akhir PBL. Kemudian yang kedua, ini digunakan sebagai dasar dalam menulis TA2 yang nantinya teman-teman jumpai di semester 6. Kalau di apa namanya kelas malam saya kurang begitu tahu ya apakah akan dikerjakan di semester 5 atau di semester 6. Sepengetahuan saya itu nanti akan tetap dikerjakan di semester 5-6 lah. Oke, paparan saya kelihatan ya. Oke, kita harus mengetahui apa itu artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah adalah suatu bentuk komunikasi tertulis dalam dunia ilmiah. Isi dari paper berupa ulasan dari hasil suatu studi atau penelitian. Jadi, isi dari paper itu adalah ulasan dari penelitian atau TA2 yang rekan-rekan sudah kerjakan. Kalau tugas di semester ini berarti ulasan dari pekerjaan PBL yang sudah rekan-rekan kerjakan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, pertemuan kita tinggal mungkin 3 minggu saja di awal, kemudian 4 minggu di akhir itu digunakan untuk menyelesaikan laporan akhir PBL. Nanti saya evaluasi, maaf, kita mereview bersama-sama PBL-nya. Kemudian kalau sudah fix dalam 2 pertemuan, mungkin di minggu 11, 12, minggu 13 dan 14-nya, bisa teman-teman manfaatkan untuk menulis artikel ilmiah dari laporan PBL yang sudah rekan-rekan susun. Ya, jadi nanti fokus dari mata kuliah ini tuh supporting terhadap PBL-nya. Meskipun ada luaran lain dari mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, bahasa dari ulasan tersebut ringkas dan mudah dimengerti oleh semua pembaca. Ulasan tersebut terdiri dari judul, ya, kemudian abstrak. Abstrak ini sama seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin ya. Jadi abstrak itu merupakan intisari dari suatu penelitian, di mana abstrak ini ditulis setelah penelitian teman-teman itu sudah selesai dikerjakan atau dilaksanakan. Abstrak terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama itu adalah latar belakang dan tujuan. Kemudian bagian yang kedua adalah metodologi penelitian.
Kemudian bagian yang ketiga adalah hasil pembahasan dan simpulan. Ya, jadi sekali lagi abstrak itu meskipun letaknya di bawah judul, tapi nanti dikerjakan atau ditulis setelah penelitian Anda sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan itu beberapa artikel ilmiah memfokuskan pada latar belakang dan tujuan yang akan rekan-rekan kerjakan. Ada beberapa artikel atau jurnal ilmiah tertentu yang di mana pendahuluannya itu merupakan selain latar belakang, ada juga dasar teori atau kajian pustaka. Kan tetapi itu sudah mulai jarang ya. Jadi pendahuluan itu fokus ke bagaimana rekan-rekan menekankan pada latar belakang masalah, kemudian timbul suatu masalah yang akan diselesaikan pada penelitian Anda. Kemudian bab yang kedua menjelaskan tentang metode. Metode ini menjelaskan bagaimana cara yang harus dikerjakan, bagaimana diagram alir, bagaimana proses bisnis yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan tujuan atau rumusan masalah yang sudah disinggung di pendahuluan. Ya, jadi bagaimana kita merancang sistem ya, kemudian bagaimana kita merancang misalnya basis datanya dulu, kemudian antarmukanya dulu dan lain sebagainya. Kemudian yang bab ketiga adalah bab ketiga dan mungkin bab keempat juga, atau biasanya bab tiga ini gabungan antara hasil dan pembahasan. Ya, ini adalah hasil dari penelitian Anda beserta dengan isi pembahasannya. Kemudian di bagian akhir dari artikel ilmiah berisi tentang simpulan. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah teman-teman singgung pada bab pendahuluan. Jadi ini bersinambungan. Jadi pendahuluan itu dari beberapa masalah, muncul rumusan masalah ini perlu dikerjakan dengan adanya tujuan. Tujuan itu fungsinya sebagai misi penelitian. Untuk menyelesaikan misi penelitian, berarti teman-teman harus menetapkan metodenya. Ya, setelah metodenya sudah ditetapkan, maka Anda akan mendapatkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu Anda lakukan pembahasan. Baru setelah hasil pembahasan penelitian Anda itu akan Anda dapatkan simpulan dari hasil penelitian Anda yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Ya. Kemudian bagian dari ulasan paper ini harus mempunyai benang merah satu dengan yang lainnya. Jadi antar babnya itu saling berkesinambungan. Pengertian jurnal dan cara mengaksesnya. Jurnal merupakan tempat atau kumpulan artikel yang dikumpulkan dan sudah melalui tahapan ilmiah yang baku, yang kemudian akan diterbitkan untuk dapat dibaca dan diketahui oleh khalayak ramai. Contoh jurnal dan cara mengaksesnya, misalnya di sini ketik di browsing http://cinta.ristekberin.go.id /journals ya. Kemudian Anda bisa memilih mana jurnal yang sesuai yang ingin kita masukkan artikel ilmiah. Nah, urutan jurnal dari S1 sampai S5 ya. Jadi kalau yang terakreditasi nasional itu mulai dari S1 sampai dengan S5 ya. Jadi semakin kecil S-nya itu akan semakin baik. Begitu juga kalau jurnal internasional bereputasi itu dibagi menjadi Q1, Q2, dan Q3. Artikel dan publikasi. Artikel yang dibuat oleh penulis biasanya ringkasan dari TA, skripsi, dan tesis. Khusus untuk mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Politeknik Batam, luaran dari TA-nya itu langsung berupa artikel ilmiah. Ada beberapa dosen pembimbing yang mengarahkan langsung ke publikasi jurnal atau seminar tertentu, ada yang memfokuskan bahwa teman-teman itu nanti menyusun TA-nya itu berupa artikel ilmiah, draft artikel ilmiah. Ya, jadi ringkasan dari TA skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian tersendiri yang khusus dilakukan untuk dipublikasikan. Nah, ini biasanya merupakan salah satu luaran yang wajib dilakukan oleh dosen ya. Jadi dosen itu selain mengajar, itu ada tupoksi yang lain, yaitu melakukan penelitian, ya di mana salah output utama yang harus dikerjakan adalah mampu mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal tertentu.
Ada noise ya. Oke. Kemudian sistematika penulisan artikel biasanya ditentukan oleh jurnal di mana yang akan kita ajukan untuk diterbitkan. Ya, jadi setiap jurnal itu memiliki template tulisan artikel yang berbeda-beda. Nanti akan kita demokan bagaimana kita mengunduh template yang bisa digunakan untuk penulisan artikel pada setiap jurnal yang tersedia di internet. Artikel yang diajukan untuk diterbitkan oleh penulis akan direview oleh tim pengelola jurnal tersebut, baik keabsahannya, penulisan, dan kebenarannya. Jumlah lembaran artikel hanya sekitar kurang dari 12 lembar. Ya. Jadi, artikel ilmiah itu tidak sembarangan, jadi perlu dilakukan pengujian keabsahan, ya, kemudian dari tata tulis, ya, dan terkait kebenaran hasil penelitiannya. Ini adalah contoh jurnal yang diterbitkan Polibatam. Di sini ada JAGI, ya. Kemudian ada Journal of Applied Managerial Accounting, kemudian ada Journal of Applied Accounting and Taxation, kemudian ada Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Journal of Applied Business Administration, Journal of Applied Informatics and Computing atau JAID. Ya, jadi ada beberapa jurnal lagi yang nanti akan kita coba demokan ya. Ini contoh sistematika penulisan artikel sesuai permintaan jurnal ya. Jadi setiap jurnal ini memiliki template penulisan artikel yang berbeda-beda. Ini contohnya adalah yang sebelah kiri Anda ini adalah jurnal Brasi Cedu, volume X, nomor X, bulan X, tahun X, halaman XX. Ya, ini salah satu template-nya. Jadi sistematika penulisan artikel ilmiah yang pertama biasanya di kopnya itu ada nama jurnalnya, tapi tidak semuanya seperti itu. Kemudian bagian pertama dari suatu artikel ilmiah itu diisi dengan judul. Kemudian kalau udah judul, yang bagian yang kedua adalah nama penulis. Nantinya teman-teman ketika menulis sebuah artikel ilmiah, itu jika kontribusi teman-teman mayoritas dalam penelitian Anda, berarti nama penulis pertama itu adalah nama Anda. Kemudian ditambahkan pangkat atas, angka pangkat atas. Angka pangkat atas ini adalah dinotasikan sebagai 1, 2, 3, dan seterusnya, yang nantinya digunakan sebagai penanda sebagai nama institusi. Kemudian kalau penulisnya lebih dari 1, berarti koma nama pembimbing misalnya. Kemudian pangkatnya juga 1. Pangkat penulis ini itu adalah afiliasi yang berisi dengan identitas program studi, fakultas, dan universitas. Kemudian di baris berikutnya mencantumkan alamat email korespondensi, ya. Untuk formatnya juga disesuaikan dengan template jurnal masing-masing. Kemudian setelah penulisan judul, nama penulis, afiliasi, dan email korespondensi, bagian berikutnya adalah abstrak. Abstrak itu kalau jurnal internasional itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau jurnal nasional itu biasanya kalau tidak bahasa Inggris saja, ya berarti ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu juga ditentukan oleh jurnalnya masing-masing. Kemudian di bawah abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci adalah 5 kata, 3-5 kata yang paling sering digunakan, yang mana dari kata-kata tersebut merupakan poin penting dari penelitian Anda. Contohnya, kalau misalkan teman-teman membahas tentang pariwisata Kota Batam, ya berarti wisata Kota Batam, ya, dan lain sebagainya. Jadi poin-poin pentingnya seperti itu. Kalau misalnya sistem informasi bla 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 bla, berarti kata kuncinya apa? Sistem informasi. Kalau berbasis web berarti web, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang lainnya juga kurang lebih sama. Nah,
Ada judul, ya, kemudian nama penulis, kemudian nama afiliasi, email, abstrak, kata kunci, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada bagian pertama itu adalah pendahuluan, kemudian bagian kedua ada metode, bagian ketiga adalah hasil dan pembahasan, kemudian nanti ada simpulan, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nah, ini juga yang di sebelah kanan ini juga format yang berbeda ya. Kemudian, sebelum teman-teman menyelesaikan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, maka teman-teman perlu melakukan pengecekan, ya, pengecekan terkait penulisan artikel ilmiah Anda. Bisa menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama, aplikasi Microsoft itu sebagai tempat artikel dimuat, ya, Excel dan tentu saja Microsoft Word, kemudian Mozilla, Chrome atau sebagainya untuk mengakses internet, ya. Jadi untuk mengakses jurnal nasional yang ada itu kita perlu mengakses dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian Mendeley digunakan untuk akses referensi, citasi yang bersifat resmi. Kemudian Grammarly digunakan untuk akses penulisan baik dan cek kemiripan, ya. Jadi Grammarly itu untuk memperbaiki grammar kalau kita menulis artikel internasional dan juga untuk mengecek kemiripan. Kemudian plagiarism checker, kemudian Authenticate, ya. Kemudian Turnitin dan lain-lain digunakan untuk akses kemiripan artikel yang ditulis, ya. Juga untuk digunakan untuk mengecek seberapa besar plagiarisme yang teman-teman lakukan pada tulisan yang tertuang di artikel ilmiah penelitian. Jadi teman-teman pada saat Anda menuliskan proposal penelitian yang nantinya akan Anda lakukan di semester 5, Anda pastikan dulu, ya, jangan terlalu banyak melakukan copy paste. Ini sering terjadi pada penulisan dasar teori, ya. Karena apa? Karena pada akhir dari penulisan laporan akhir Anda itu nantinya pasti akan dilakukan pengecekan. Salah satu software berbayar yang dimiliki oleh Polybatam adalah Authenticate, ya. Jadi minimal tingkat plagiarismenya adalah 20%. Untuk meminimalisir plagiarisme, teman-teman harus bisa caranya melakukan parafrase. Tetapi kalau Anda ingin mempertahankan kutipan dari orang, berarti Anda harus menulis kutipan yang baik dan benar. Oke, itu sekilas tentang artikel ilmiah, rekan-rekan. Saya ingin menunjukkan salah satu tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ya, jadi di sini, ya. Oke, jadi teman-teman bisa mengakses di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian Anda akses atau arahkan pointer di bagian akhir, ya. Bagian akhir dari learning ini karena memang dari dosen koordinator baru mengekstrak, ya, dari materi tahun sebelumnya, ya. Jadi saya menambahkan sesuai dengan minggu yang berjalan, ya, saat ini minggu 9. Teman-teman buka tugas mereview artikel ilmiah jurnal Polybatam dengan dosen pengajar RK. Jadi di sini itu sudah dimulai hari ini dan diakhiri hari Senin depan, ya. Senin depan di sini silakan Anda unduh salah satu artikel ilmiah pada salah satu jurnal Polybatam, ya. Kita akses dulu, ya. Sorry. Ya. Akan muncul jurnal Polybatam Negeri Batam. Kemudian Anda pilih salah satu artikel yang sesuai dengan topik PBL Anda. Ya, jadi Anda pilih misalnya PBL-nya tentang teknik informatika. Berarti Anda bisa memilih di jurnal integrasi. Ini dia bersifat apa? General, ya. Jadi semua disiplin ilmu ada. Misalnya di sini. Nah, ini terakreditasi peringkat 4, ya, atau S4, ya. Misalnya di sini
yang sesuai dengan bidang Anda. Ini adalah bukan ya. Nah, misalnya ini analisis kepuasan pengguna aplikasi Peduli Lindungi Masyarakat misalnya ya. Nah, nanti kita cek lagi yang Jaiz ya. Nah, kemudian di sini akan muncul, ini penulisnya adalah Bu Sandi Prastaningsih, salah satu dosen di Polibatam ya. Kemudian Anda akan diarahkan pada penulisan PDF di sini, berarti PDF ini bisa dibuka. Kemudian Anda lakukan downloading atau pengunduhan ya. Atau saya contohkan salah satu jurnal yang banyak beririsan dengan bidang ilmu rekan-rekan ya, berarti Jaiz harusnya ya. Jadi nah ini Journal of Applied Informatics and Computing ya. Di sini kita lihat salah satu penelitiannya Pak Supardianto ya. Design and Development of a Mobile-based Water Reminder Application on the iOS Platform. Ya, kita coba, kita akses PDF-nya. Kemudian teman-teman bisa mengunduhnya ya dengan tombol unduh di sini. Sorry, di sini. Download. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa bagian ya. Kita lihat di sini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama adalah Anda harus bisa menjawab bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah yang dipilih. Kemudian yang kedua, apa tujuan penelitian yang terkandung? Kemudian yang ketiga, bagaimana metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah? Kemudian yang keempat adalah bagaimana hasil dari penelitian pada artikel ilmiah yang Anda pilih. Ya, jadi yang pertama Anda harus mampu menjawab bagaimana sistematikanya. Ya, ini satu tempat ya. Nah, sistematikanya yang pertama, berarti ini adalah identitas jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Jaiz. Kemudian volume ke-7 nomor 2 ya. Karena setiap tahun itu diterbitkan 2 kali, umumnya di pertengahan dan akhir tahun berjalan. Kemudian PP ini adalah halaman 119 sampai dengan 127. Jadi kalau ditotalkan jumlah halamannya juga nggak banyak ya, ini sekitar 8 halaman ya. Kemudian ini adalah nomor EISN-nya, ya kemudian ini nomor halamannya. Teman-teman bisa lihat untuk bagian yang pertama ini adalah judulnya ditulis dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ini adalah namanya Supardianto dan Dewi Mandasari ya. Jadi pangkat di sini itu menginformasikan tentang afiliasinya atau institusinya. Kenapa ini ada satu, ini ada dua? Karena dua, dua penulis ini berada pada dua afiliasi yang berbeda. Afiliasi yang pertama berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL, yang pangkat dua di sini adalah Teknik Informatika. Meskipun sama-sama dari kampus yang sama, yaitu Politeknik di Batam. Dan kemudian di sini ada email korespondensi Supardianto dan Evi Mandasari. Kemudian di sini adalah menjelaskan metadata dari penelitian ya. Misalnya artikel info, di sini pertama artikel history, diterima pada 12 April 2023, kemudian diselesaikan revisinya pada 23 Agustus 2023. Ya, jadi setelah disubmit sampai selesai revisi, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi 4 bulan. Kalau deh kita bisa masuk pakai foto. Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 4 bulan ya. Jadi ini merupakan salah satu luaran yang merupakan tugas utama dari dosen. Jadi teman-teman,
dosen itu tidak hanya mengajar ya. Jadi pengajar itu kalau dosen dilihat dari jabatan fungsional dosennya, mengajar itu bukan merupakan porsi terbesarnya ketika salah satu seorang dosen itu jabatan fungsionalnya lektor ke atas. Tapi kalau dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau dengan jabatan fungsional asisten ahli, itu presentasi mengajarnya memang relatif lebih besar ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ketika kontak atau menghubungi dosen kadang slow respon atau sebagainya memang karena tugas utama dosen itu memang tidak hanya mengajar tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa salah satu target yang harus dicapai oleh seorang dosen itu setiap semesternya harus punya publikasi nasional ya, atau publikasi melalui jurnal atau seminar nasional. Ini merupakan hal yang cukup berat ya, karena untuk menulis saja butuh apa namanya review lebih dari sebulan. Kemudian ini apa namanya artikel diterima ya tanggal 26 September 2023. Kemudian ini berisi dari kata kuncinya ada reminder, drinking water, mobil iOS, golden rules of interface, dan design. Ya, jadi ini 5 kata utama pada penelitian. Kemudian di sini terdiri dari sistematikanya terdiri dari bagian pertama abstrak ya. Kemudian ini ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian pendahuluan, kemudian ada metode penelitian di mana dicantumkan juga diagram alirnya. Kemudian setelah metode, kemudian di bagian yang ketiga itu adalah hasil dari pembahasan. Hasil dan pembahasan kelewatan. Nah, hasil dan pembahasan ya. Jadi ini hasil pembahasan. Kemudian simpulan. Simpulan ini adalah apa namanya jawaban dari rumusan masalah yang dilakukan. Dan ini adalah daftar pustakanya. Nah, teman-teman harus bisa menjawab. Yang pertama adalah sistematika penulisan artikel ilmiahnya. Kemudian kalau sudah menjawab bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah yang dipilih, Anda kemudian diharuskan untuk menentukan atau membaca artikel tersebut, kemudian menyimpulkan apa tujuannya, kemudian apa metode yang digunakan, dan bagaimana hasil dari penelitian pada artikel yang dipilih. Ya, disarankan itu yang berhubungan dengan topik PPL ya, supaya hal ini bisa digunakan untuk sebagai dasar apa namanya Anda belajar melakukan tinjauan pustaka. Tugas bersifat individu dan dikumpulkan pada learning yang belum disediakan. Nah, ini terkait tugasnya. Ya. Kemudian masih kita balik lagi ke apa namanya jurnal ya, jurnal. Dalam penulisan artikel yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk pengerjaan tugas akhir di mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga penulisan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan D3 Teknik Informatika, maka teman-teman nanti produk TA atau proyek akhirnya itu adalah artikel ilmiah ya. Jadi ketika teman-teman disuruh untuk menentukan artikel yang dipilih, misalkan Anda bisa akses Journal of Applied Informatics and Computing, Anda cari di sana yang jurnal template ya. Nah, misalnya nih jurnal template, ini adalah download template jahit. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Di sini akan muncul apa namanya template-nya ya. Jadi gunakan template jurnal versi ini. Kemudian ini sistematikanya sama seperti yang tadi jurnal yang kita review, maaf artikel yang kita review. Kemudian ini ketentuannya, misalnya abstrak ini nantinya digunakan menggunakan bahasa Inggris, diutamakan atau bahasa Indonesia, di mana bagian abstrak memuat informasi terkait penelitian apa yang hendak dan akan dilakukan dan seterusnya. Jadi template ini itu juga memberikan informasi penting kepada calon penulis bahwasannya sistematika penulisan artikel ilmiah pada jurnal ini itu sudah ditentukan. Ya.
Jadi itu tugas yang harus rekan-rekan kerjakan pada pertemuan minggu ini ya. Deadline-nya adalah 1 minggu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin kita diskusikan? Silakan. Oke, nggak ada ya. Jadi tugasnya ditunggu 1 minggu ke depan. Kalau tidak ada, berarti saya izin untuk melakukan absensi teman-teman. Oke, saya izin untuk stop recording.